Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini mengunjungi Provinsi Jawa Timur. Kita langsung bergabung dengan rekan Reno Reksa di Surabaya, Jawa Timur untuk informasi selengkapnya. Reno, apa agenda kedatangan Menko Polhukam dan Menteri BUMN ke Jawa Timur? Sylvia dan pemirsa, agenda utama dari kedatangan Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD dan Menteri BUMN Erick Thohir adalah tentu yang pertama menanyakan bagaimana update penanganan COVID-19 yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Hal ini dirasa perlu karena mengingat sampai dengan tanggal 4 Juli 2020, angka kasus kumulatif COVID-19 di Jawa Timur sudah menembus 13.000 dengan persebaran dominannya ini masih berada di kawasan Surabaya Raya, yakni Surabaya dengan dengan total kasus sebanyak 6.300-an, kemudian Sidoarjo 1.800-an, hampir menyentuh angka 2.000, dan Gresik ada di angka 880-an, ini juga hampir menyentuh angka 1.000. Untuk itulah selain mengambil langkah untuk preventif, maka hal lain atau sektor lain yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana sisi kuratifnya atau sisi penanganannya. Maka pada hari ini selain menanyakan bagaimana update penanganannya, Menko Polhukam dan Menteri BUMN Erick Thohir ini juga sekaligus memberikan bantuan kepada Pemprov Jawa Timur, yakni berupa alat pelindung diri sebanyak 10.000 peks, kemudian 100.000 peks masker, dan juga 100.000 tablet Avigan, di mana bantuan-bantuan ini diharapkan bisa membantu Pemprov Jawa Timur untuk optimalisasi penanganan COVID-19. Dalam sambutannya tadi, Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam RI juga mengatakan bahwa Jawa Timur sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dan serius dari Presiden Joko Widodo. Ini terbukti dengan adanya atau pernah ada dilakukan rapat khusus untuk dibahas mengenai bagaimana COVID-19 di kawasan Jawa Timur. Kemudian hal lain yang disampaikan oleh Mahfud MD adalah sampai dengan saat ini anggaran pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 ini terus bertambah. Dari awal 406 triliun rupiah, kemudian bertambah menjadi 600 triliun rupiah karena kurva kasus masih terus bertambah, sampai dengan saat ini angkanya pun mencapai 700 triliun rupiah. Untuk itulah Mahfud MD berpesan kepada seluruh pemimpin, kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk benar-benar bisa melakukan optimalisasi dana anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Ia pun juga mengatakan supaya setiap pemerintah daerah, yaitu baik di level provinsi dan kabupaten kota ini bisa mempertebal komunikasinya, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Karena ketika komunikasi dan koordinasi ini dipertebal antara pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, maka tingkat percepatan penanganan COVID-19 ini juga bisa akan semakin tinggi. Untuk itulah ia pun menghimbau kepada seluruh kepala daerah, utamanya di Jawa Timur, 38 kabupaten kota, untuk berani mengambil suatu kebijakan di mana dalam suatu kebijakan, dalam suatu keputusan itu pasti terkandung resiko. Inilah yang diingatkan oleh Mahfud MD bahwa setiap kepala daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, harus berani mengambil resiko, harus berani mengambil setiap keputusan selama keputusan itu adalah dilandaskan dengan niat yang baik dan untuk kebaikan masyarakat secara luas. Kita akan simak statement dari Menko Polhukam RI Mahfud MD berikut ini. Hari ini pemerintah menyarankan bantuan obat 100.000 Avigan dan masker untuk sekurang-kurangnya sebagai bentuk dorongan agar upaya penyembuhan korban COVID-19 ini bisa lebih cepat dan lebih efektif. Sekurang-kurangnya makna simboliknya itu, Presiden itu mencanangkan 3 hal utama. Satu, perang terhadap COVID-nya itu sendiri, itu kesehatan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Lalu yang kedua, masalah ekonomi, pergerakan ekonomi tidak boleh macet, karena kata Presiden itu orang bisa sembuh dari COVID, tapi kalau terpuruk secara ekonomi bisa mati muda. Oleh sebab itu lalu ada program kebijakan normal baru. Kemudian yang ketiga, sosial, bantuan sosial dalam bentuk jaringan pengaman sosial. Sementara demikian, Sylvia, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Saya melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.